Shalom semuanya, haleluya, dahsyat. Hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan, tentang kembali kepada kasih mula-mula. Saya buka dulu di dalam firman Tuhan yang diambil dari kitab Wahyu. Di dalam kitab Wahyu, ayat 2-5. Dikatakan begini, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Dan sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Nah, kita sudah mendengarnya dari Pastor Yongki juga yang telah mengajarkan tentang bagaimana tentang jemaat di Efesus yang dikatakan mereka ini luar biasa di dalam pekerjaan, di dalam pelayanannya, sampai dikatakan Tuhan berkata, aku mengetahui jerih payahmu, ketekunanmu. Aku tahu engkau tidak sabar dengan orang-orang jahat. Engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Jadi mereka itu mengerti mana orang-orang yang menyebut rasul, tetapi mereka bukan rasul. Tetapi sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta dan sebagainya. Nah, yang kita mulai melihat di sini, Tuhan katakan bahwa, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Dikatakan, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Lalu berikutnya dikatakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Saudara, Tuhan itu berkata tentang kasih yang semula, dikatakan bahwa kamu telah kehilangan kasihmu yang mula-mula. Nah, kehilangan kasih mula-mula ini ternyata dosa, saudara. Karena Tuhan berkata begini, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah. Kalau dikatakan bertobatlah, berarti tadi itu kan dosa, kan? Berarti adalah sebuah dosa pada waktu kita meninggalkan kasih yang mula-mula. Itu sebabnya kenapa firman Tuhan juga berkata, hendaklah pada waktu aku datang, aku mendapati engkau itu masih mendapati engkau di dalam masih berpakaian, engkau dalam berpakaian putih dan sebagainya. Bahkan Tuhan itu mau melihat pada waktu Tuhan datang, kita dalam keadaan bekerja dan sebagainya di dalam pekerjaan Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak suka kalau kita tuh tidak memiliki lagi kasih yang mula-mula, makanya dikatakan kamu dalam, jatuhnya itu dalam. Enggak cuma kamu telah jatuh, tetapi dikatakan betapa dalamnya engkau telah jatuh. Karena pada waktu kita mengalami kasih yang mula-mula telah hilang, itu hal yang sangat berbahaya. Nah, saya mau sampaikan begini. Saya pernah sampaikan kan, waktu itu Tuhan kasih saya rema tentang, karena ada yang bertanya, apa sih yang paling Tuhan suka, ya kan? Karena orang ini yang bertanya kepengen banget menyukakan hati Tuhan. Dan Tuhan waktu itu kasih saya rema tentang di surga itu ada penyembahan. Jadi yang Tuhan suka itu penyembahan. Yang kedua ketaatan, karena dengan ketaatan Tuhan itu mudah menuntun kamu. Dengan ketaatan Tuhan mudah memulihkan kamu. Dengan ketaatan Tuhan mudah untuk mengarahkan hidup kamu. Dan yang ketiga adalah kamu. Kamu secara pribadi itulah yang disukai Tuhan. Persekutuan kita dengan Tuhan adalah hal yang sangat dinantikan Tuhan. Karena Tuhan itu selalu ingin bertemu dengan kita. Yang paling Tuhan nantikan adalah saat teduh kita bersama Tuhan. Karena itu adalah sebuah keintiman. Hanya Tuhan dan kita. Orang tua saya yang di Indonesia, ya ibu saya kalau saya telepon itu mesti nangis. Karena apa? Dia tuh kepengennya bisa
Saya ada di sana. Kalau dia masak pepes, ibu saya itu sukanya pepes dulu ya, pepes ikan di Indonesia itu. Jadi ibu saya setiap kali masak pepes, pasti nangis ingat saya. Karena dia masak, tapi ada satu anaknya yang tidak bisa makan pepes buatan dia. Dia hanya kepinginnya dia itu tidak yang muluk-muluk, tetapi pertemuan dengan anaknya. Sering ketemu. Demikian juga dengan Tuhan. Karena dikatakan Tuhan itu Bapa, dia juga kekasih, dan dikatakan dia itu sangat mengasihi hidup kita. Nah, apa aja sih alasan kenapa kita itu kehilangan kasih mula-mula? Kita pelajari itu dulu. Alasan orang kehilangan kasih yang mula-mula. Yang pertama itu kecewa. Seringkali kita itu mengalami kekecewaan yang kita tidak sadari, kecewa dengan keadaan, kemudian akhirnya kecewa dengan Tuhan, itu memadamkan roh kita, saudara. Itu memadamkan semangat kita. Makanya firman Tuhan berkata begini, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang memulihkan semangat yang patah? Jadi, kekecewaan itu kita tanpa sadari, itu menggerogoti. Makanya iblis itu paling suka membuat keadaan mengecewakan supaya kita menjadi kecewa. Puncaknya menjadi kecewa dengan Tuhan. Salah satu contoh, ada seorang misionaris ya dari Amerika. Makanya saya bangsa ini adalah bangsa yang diberkati Tuhan karena bangsa ini adalah bangsa yang mengirimkan para misionaris, saudara itu, dan mereka banyak mati di bangsa-bangsa untuk memberitakan Injil di bangsa-bangsa yang belum menerima Injil pada waktu itu ya. Kalau sekarang katanya Cina yang banyak mengirimkan misionaris ke bangsa-bangsa. Jadi orang ini kemudian dia berada di Afrika, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kesaksian ini, dia di Afrika, dia memberitakan Injil, tetapi baru mau memasuk kampung itu ditolak, karena mereka berkata kalau ada orang kulit putih masuk ke kampung mereka, maka dewa-dewa mereka akan murka. Sehingga mereka ditolak. Jadi mereka ada di luar perkampungan. Karena di luar perkampungan, mereka nggak bisa membeli makanan dan sebagainya. Dan mereka akhirnya kekurangan gizi dan kena sakit malaria. Dia punya anak berumur waktu itu masih 2 tahun. Nah, sampai akhirnya mereka mengalami malaria dan istrinya meninggal. Waktu istrinya sakit malaria, dia terus menginjili, hanya ada satu anak kecil dari kampung itu. Dia tuh belum tahu apa-apa, namanya masih kecil. Dia itu kasih pelajaran firman Tuhan setiap hari sambil dia sakit sampai akhirnya dia meninggal. Waktu meninggal dikuburkan di situ dan orang ini, misionaris ini, sangat kecewa. Waktu dia sangat kecewa, kemudian temennya 2 orang pergi balik ke Amerika. Balik ke Amerika, tapi orang ini nggak mau balik ke Amerika. Dia pergi ke sebuah negara yang lain dan dia titipkan anaknya ke kantor pusatnya misionaris karena dia nggak sanggup untuk melihara anaknya karena dia terlalu kecewa kepada Tuhan. Anaknya waktu itu umurnya mulai 2 tahun. Dia meninggalkan anaknya, dia pergi dengan kecewa, dia kemudian menjadi orang yang mabuk-mabukan karena kecewa. Dia mabuk, kemudian, dan hal itu kemudian memadamkan apinya. Padahal dia dulunya dari Amerika bersama istri, begitu berapi-apinya, begitu mengasihi Tuhan dan jiwa-jiwa, dia mau pertaruhkan segalanya. Tapi waktu kecewa, kemudian dia berkata gini, Tuhan, kenapa kau izinkan ini terjadi? Kamu yang mengutus kami untuk datang ke kota ini, datang ke Afrika. Kami melayani kamu, tapi kamu meninggalkan kami di negara ini. Sampai akhirnya istriku mati dan kamu benar-benar tidak melakukan apa-apa. Dan dia berkata gini, anak sulungku aja yang sekarang umurnya 2 tahun nyaris tidak terurus. Engkau meninggalkan kami. Hingga kecewa. Engkau mengecewakan aku. Betapa sia-sianya hidupku. Betapa sia-sianya pengorbananku. Betapa sia-sianya pengorbanan istriku. Itu memudarkan, saudara. Dan pada waktu dia mulai kecewa, saudara tahu, setelah anaknya mulai besar, mulai menjadi dewasa, dia kemudian membaca sebuah majalah itu berbahasa Swedia.
Di situ kok ada fotonya dia, waktu dia bayi kan dia punya foto. Loh kok ini ada fotonya dia gitu loh. Terus dia jadi kepengen tahu. Lalu dia tanya orang untuk diterjemahkan. Dan di situ diceritakan ada seorang penginjil bernama, siapa ya namanya? David Flood dan istrinya. Kemudian dengan anaknya yang umur 2 tahun atau 3 tahun, dia menginjil dan dia menginjili seorang anak kecil. Hanya satu itu jiwa yang mereka menangkan. Dan ternyata anak kecil ini kemudian memenangkan kota itu 600 jiwa di bertobat. Dan setelah 600 jiwa bertobat, dia mengembangkan pelayanannya, membuka sekolah-sekolah Alkitab, dan berkembang sekolah Alkitabnya, sampai ada 110.000 orang Kristen di Zaire, dimenangkan oleh anak kecil ini. Anak kecil yang diinjili oleh istrinya. Dan kemudian ada 32 pos penginjilan dan ada 120 tempat tidur di dalam setiap pos-pos penginjilan itu. Jadi pelayanannya luar biasa dari satu orang ini. Dan anaknya itu kemudian mencari bapaknya. Waktu ketemu bapaknya itu sudah kurus, dia sakit, dia mulai katarak, dia sakit diabetes dan stroke. Dengan kekecewaan, dengan alkohol di sampingnya, di tempat tidurnya. Terus bapaknya gini, saya minta maaf. Waktu lihat anaknya dia sedih, saya minta maaf sama kamu karena aku meninggalkan kamu, bukan karena aku tidak mengasihi, tidak mau, bukan karena aku membuang, tapi aku nggak sanggup untuk membesarkan kamu. Terus anaknya bilang gini, enggak apa-apa, aku bisa mengerti. Tapi aku hanya ingin mau cerita bahwa Tuhan memelihara aku. Terus bapaknya bilang gini, Tuhan itu enggak memelihara kamu. Tuhan bahkan tidak memelihara aku. Tuhan meninggalkan kita. Terus anak itu bilang gini, ingat enggak anak kecil yang bapak dulu itu layani dan sebagainya, dia ceritain. Kalau sekarang itu dia telah memenangkan jiwa. Sampai 110.000 jiwa. Sekolah-sekolah Alkitab dia bangun. Dan banyak memenangkan jiwa. Bahkan tempat di mana dia dan ibunya dulu menginjil dan ibunya mati. Itu 600 jiwa. Itu semuanya dimenangkan satu kota itu. Dan kemudian dia, waktu zaman itu ya, desa atau kota lah. Desa ya kalau 600-an. Terus dia mulai melihat, oh Tuhan itu luar biasa. Dia bertobat, dia minta ampun, dia nangis, tiba-tiba Roh Allah itu turun. Nah gini ya, waktu kita kecewa, itu maka ada yang celah, saudara. Itu membuat kita itu, roh jahat itu kan suka memanahkan api-api si jahat ya. Dia akan memenahkan kekecewaan itu, membuat kita semakin keruh di dada, di roh kita, di hati kita. Sehingga kita nggak bisa rasain hadirat Tuhan. Waktu orang ini nangis dan minta ampun sama Tuhan karena sempat kecewa, itu Roh Allah itu hadir dan menjamah dia sampai dia nangis di lawat Tuhan. Baru kemudian beberapa bulan kemudian dia meninggal, tapi dia meninggal dengan bahagia. Yang saya belajar di sini bahwa kekecewaan seringkali timbul karena kita mulai nggak percaya kepada Tuhan. Kekecewaan, mulai tidak percaya, mulai kecewa kepada Tuhan, itu membuat segala sesuatu yang ilahi, itu kita tertutup dengan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Dia tidak bisa merasakan hadirat Tuhan sehingga dia kemudian tambah jauh dari Tuhan. Dia menolak Tuhan. Tapi begitu dia minta pengampunan, dia akui. Sampai dia katakan, Tuhan ampuni aku sempat tidak percaya dan aku kecewa kepadamu. Dia akui. Lalu Roh Allah mulai menjamah dia. Sampai anaknya berkata, di ruangan itu benar-benar Roh Allah itu hadir. Dia bisa rasain. Bapaknya nangis, dia bertobat. Dan bersyukurnya dia meninggal dalam keadaan dia sudah menjadi percaya, dia sangat bersuka cita sehingga dia meninggal dengan tenang. Betapa bahayanya tentang kecewa. Makanya Alkitab berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Iblis itu seringkali memakai keadaan dan memakai manusia. Memang kita kan sering diajar ya. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat, penghulu-penghulu di udara, dan sebagainya. Betul? Itu betul. Tetapi seringkali karena kita fokusnya kepada roh-roh jahat, kita nggak waspada dengan manusia yang akan dipakai iblis untuk membuat kita kecewa.
Bukan kita menyerang mereka, tapi kita waspada. Seringkali cuma peperangan dengan roh-roh jahat. Tetapi waktu ada orang menyinggung perasaan kita, kita langsung tersinggung, kita langsung makan mentah-mentah. Padahal kita harus tahu bahwa iblis sedang memakai orang itu membuat kamu kecewa. Makanya jaga hatimu, berespon benar. Karena kekecewaan itu membuat hati kita menjadi keruh. Mungkin Bapak Ibu nggak percaya waktu itu saya itu dapat penglihatannya kalau orang itu ngomong itu ada orang ya penggosip dia. Itu dia bawa awan gelap saudara. Di kepalanya itu ada awan gelap. Di awan gelap. Waktu dia ngomong menggosip atau ngomong yang mengecewakan atau ngomong perkataan-perkataan yang menyakitkan itu awan gelap itu ke sana. Dan waktu kita mulai mendengarkan dan merespon menjadi kecewa, waktu kita respon kita salah, itu tiba-tiba awan gelap itu mulai masuk di hati kita, tipis pertama. Terus kita mulai emosi, awan gelap itu semakin menguasai. Makanya kita katakan hatinya menjadi keruh, hatinya jadi gelap. Dia mata gelap, ya kan? Karena itu menggelapkan, menjadi kecewa. Itu sebabnya kalau kita sering merasakan hadirat Tuhan, waktu kita mulai marah dan kecewa, pasti kerasa perbedaannya. Damai sejahtera itu mulai hilang. Dan kalau damai sejahtera itu terus-menerus kita biarkan hilang, maka kasih mula-mula mulai padam. Orang yang kecewa itu selalu akan menjauh. Makanya ada yang berkata begini, orang kalau marah, kenapa itu marah itu sama suami, istri pun itu bisa teriak-teriak padahal dekat. Tapi kalau jatuh cinta, itu ngomong itu kayak langsung bisik-bisik dekat. Kenapa? Karena begitu mulai marah, hati orang itu menjadi jauh. Makanya perlu teriak, perlu ngotot untuk ngomong, untuk marah, untuk maki. Tapi kalau jatuh cinta, itu tiba-tiba hati ini jadi dekat. Waktu kita mulai kecewa kepada Tuhan, ada yang hilang, ada yang putus, ada yang jauh di hati kita. Makanya kasih mula-mulanya mulai padam. Kalau sudah mulai padam, itu mulai kita itu bisa cek kita itu sebenarnya mulai jauh dari Tuhan. Itu adalah kondisi yang berbahaya. Kemudian tentang kecewa tadi ya. Yang kedua, apa sih yang menyebabkan kita itu kehilangan kasih yang mula-mula? Yang kedua, lelah. Lelah, saya jelasin dulu ya. Atau saya baca dulu di ayatnya. Perhatikanlah Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari yang ke-7. Itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari yang ke-7. Saudara, Tuhanlah yang menciptakan hari Sabat. Hari Sabat itu tidak diciptakan hanya supaya kamu beribadah kepada Tuhan, tapi supaya kamu beristirahat. Maka tadi Tuhan katakan bahwa maka bangsa itu beristirahat. Tuhan sendiri memberikan contoh 6 hari dia menciptakan alam semesta dunia ini. Tapi hari yang ke-7 dia beristirahat dan memberkati. Kenapa? Kita harus ingat, kita ini terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Bahkan hamba Tuhan atau penginjil hebat sekalipun, dia pelayanannya dahsyat. Dia bisa pada suatu saat mengalami kelelahan rohani atau burnout. Dia mengalami kelelahan rohani dan itu akan tanpa sadar setelah lelah, mengalami kejenuhan, dia kasih mulai padam, mulai jauh, karena sudah capek. Makanya jadi orang Kristen jangan cuma ngeroh. Kita harus tahu kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh.
ketiga-tiganya harus dipelihara. Karena kita masih punya tubuh dan jiwa, butuh istirahat. Dulu ada orang ngomong begini, atau masih muda dulu ya. Dia bilangin anak lah, bukan orang belum menikah sih, bukan orang tua ya, masih orang-orang anak muda lah. Dia bilang gini, kita itu harus bekerja, kita harus sungguh-sungguh sama Tuhan, kita harus bekerja untuk pelayanan itu sungguh-sungguh, bekerja keras. Iblis saja 24 jam bekerja, masa kita kalah sama setan? Kayaknya bener, rohani, tapi salah. Setan itu nggak punya tubuh, dia nggak bisa lelah, dia nggak punya jiwa, dia itu roh. Kita ini punya tubuh. Kita ini punya tubuh yang harus istirahat. Makanya kalau kelelahan, bahkan dalam pelayanan yang rohani sekalipun, harus tahu kapan harus beristirahat. Kalau enggak, maka tubuhmu itu akan mengalami kelelahan. Dan jiwamu akan mengalami kejenuhan. Kalau sudah jenuh, makanya banyak ya anak yang pelayanan nih. Waktu lagi baru bertobat, itu biasanya semangat pelayanannya, semangat 45. Semua kerjaan kalau bisa pelayanan semuanya diambil. Tapi di tengah jalan, dia akan meninggalkan semua pelayanan. Kenapa? Karena lelah tubuh dan jiwa. Makanya kita harus tahu, kita harus melekat kepada Tuhan. Roh kita yang kita butuhkan itu adalah hadirat Tuhan. Roh kita membutuhkan hadirat Tuhan. Makanya ada penyembahan, baca firman, dengerin khotbah, itu menguatkan. Tapi kalau jiwa, itu perlu refreshing. Makanya main game perlu. Boleh, maksud saya bukan perlu. Kalau memang yang suka game. Cuma tahu waktu kapan harus berhenti. Saya juga begitu, kadang-kadang nyiapin firman, ini. Kadang kalau sudah capek, nggak usah dipaksa, berhenti dulu, lihat aja acara-acara yang bikin ketawa, ngakak, ya kan, udah selesai, fresh, lanjutin lagi bikin khotbah. Kita ini masih punya jiwa, tubuh juga begitu. Makanya kalau ini kita biarkan, kita roh, jiwa, tubuh kita lelah, biasanya kita akan mengalami akhirnya doa malas lah, mulai kecewa, mulai jenuh. Padahal itu bukan karena setan, tapi karena kita tidak bisa mengatur hidup kita. Makanya kenapa kita jadi orang percaya harus bijaksana. Dibangun semuanya. Tubuh ini kalau sehat menjadi kendaraan yang powerful. Saudara mau kemana bisa. Saudara mau lari, mau kemana bisa. Tapi kalau sakit ini menjadi penjara. Mau kemana-mana nggak bisa. Oh, otaknya pengen jalan, wah pengen, tapi tubuhnya nggak bisa karena sakit. Makanya Tuhan itu ajar istirahat. Pelayanan pun tidak bisa 7 hari pelayanan. Walaupun itu pekerjaan rohani. Karena Tuhan sudah ngajar, ada waktunya Sabat. Ada waktunya istirahat. Mau pelayanan, mau kerja, mau segala urusan. Ada waktunya istirahat karena kamu punya tubuh. Ada sebuah penelitian ya, itu kejam juga ya penelitiannya, tapi itu berapa tahun yang lalu ya. Itu orang yang masuk penjara itu dikasih pilihan. Dia dikasih waktu berapa hari, itu dikasih obat supaya nggak tidur. Kalau mereka itu berhasil nanti dilepasin dari penjara. Dan benar saudara, banyak yang mau, enak lah. Oh, cuma 30 hari kalau nggak salah. Pertamanya enak, enteng. Oh, cuma nggak tidur. Ternyata setelah 30 hari semuanya gila, saudara. Kenapa? Jiwa dan tubuhnya itu nggak bisa. 30 hari atau kurang dari 30 hari. Mereka semua nganggap itu gampang bisa. Tapi semuanya itu jadi kayak tengkorak. Aduh, muka mereka tuh padahal tubuh, tapi kayak tengkorak semua. Dan dia tuh bisa teriak-teriak sendiri, jadi kayak orang gila. Kenapa? Kita ini jiwa dan tubuh, makanya masih perlu istirahat.
Karena kalau kita nggak pelihara hal-hal yang lain, itu akan menghancurkan yang lain. Sama dengan kalau kita nggak membangun mental yang kuat, imanmu itu juga akan dibunuh oleh mentalmu. Nah, makanya perlu keseimbangan. Kemudian berikutnya, apa yang bisa membuat kita itu menjadi kehilangan kasih yang mula-mula? Mana ya? Saya tulis ya. Oh, oke. Maaf saudara-saudara, kadang-kadang ditulis nggak di-save, jadi hilang. Yang berikutnya, yang ketiga, apa yang membuat kita itu mengalami kehilangan kasih yang mula-mula? Kalau kita melayani, bekerja tanpa istirahat, yaitu tadi ya, nggak ada istirahat, semuanya kita lakukan sendiri, semuanya kita lakukan, itu akan kita mengalami kelelahan. Dan yang berikutnya, kita harus meninggalkan lingkungan yang toksik. Lingkungan yang toksik membuat api kita padam. Kasih mula-mula kita bisa padam. Karena dengan siapa kamu bergaul, akhirnya itu akan mengiritasi imanmu, mengiritasi kerohanianmu juga. Kita bukan menghindari orang-orang toksik, tetapi jangan menghabiskan waktu dengan mereka. Bukan memusuhi, kemudian nggak mau berteman, tetapi jangan menghabiskan waktu dengan mereka. Saudara saya, begitu banyak hal yang saya kerjakan dengan untuk Tuhan, saya pelayanan, ya ketemu dengan orang-orang, kemudian paling beberapa kali makan, tetapi jarang itu sampai kongko-kongko menghabiskan waktu sama orang-orang itu. Tahu? Saya justru semakin segar. Si jiwa saya sehat. Karena apa? Nggak banyak dengar gosip, nggak banyak nggak mendengar perkataan-perkataan negatif. Itu saya ngomong loh, saya sampai sering banyak yang ngomong gini, gimana keadaan nih Pastor Deborah sekarang? Oh nggak tahu ya, saya itu bahagia sekali. Saya mengalami kehidupan yang sangat bahagia dan fresh. Setelah mulai memprioritaskan antara membangun hidup saya, meraih visi yang saya kejar, dan Tuhan, itu membuat fresh, saudara. Nggak banyak dengar tentang gosip A, gosip B. Bahkan mungkin ya ada yang ngomongin saya sekalipun, enak sekali kalau kita nggak dengar. Enak, saudara, kita nggak kena racun. Makanya ada tulisan gini tuh bener. Saya semakin lama hidup, saya semakin menyadari kenapa Nuh itu hanya memasukkan binatang, bukan manusia di baterainya. Kenapa? Tenang otaknya. Kita ini punya jiwa. Jadi kita sudah harus tahu pergaulan dengan siapa kita menghabiskan waktu, dengan siapa yang kita cuma berhai-hai tapi tidak menghabiskan waktu. Karena hal-hal yang negatif itu akan mengecewakan hati kita menjadi keruh, akhirnya hubungan dengan Tuhan juga rusak. Dan yang keempat, apa yang membuat kasih mula-mula kita itu hilang, habis? Karena hubungan kita dengan Tuhan rusak. Hubungan dengan Tuhan rusak, yaitu tadi mulai kecewa, mulai kelelahan, kemudian kita berada di lingkungan yang toksik. Pada waktu kita kehilangan mulai ada yang toksik, itu meracuni, saudara. Akhirnya hubungan dengan Tuhan juga rusak. Udah mulai kecewa sungguh duluan, mulai lelah dan sebagainya. Itu sebabnya kenapa menjadi orang percaya harus bijaksana. Karena keselamatan kita lebih penting dari segala hal. Karena keselamatan itu urusan pribadi. Bangun hidup kita sehat, selamat, menjaga keselamatan kita, hubungan kita dengan Tuhan. Karena orang lain tidak bisa melakukannya untuk kita. Makanya kita harus atur hidup kita sendiri. Dengan siapa kita dekat, dengan siapa yang kita biasa-biasa. Dengan siapa kita bisa menghabiskan waktu, dengan siapa yang sekali-sekali saja. Karena sekali lagi, keselamatan kita lebih penting dari banyak hal.
Saudara bisa nginjili banyak orang, tapi keselamatanmu tetap lebih penting. Saudara bisa melayani banyak hal, tetapi jiwa dan rohmu jauh lebih penting. Makanya harus tahu prioritas Tuhan hidupmu. Kalau kamu sendiri sukacita dan saudara sendiri kuat, saudara bisa menguatkan banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Kau luar biasa. Tuhan tolong kepada kami Tuhan supaya kami tetap Tuhan punya cinta mula-mula kepada Engkau. Tuhan, kami tidak bisa Tuhan Yesus untuk tetap setia sampai garis akhir tanpa pertolongan-Mu. Itu sebabnya kami memberikan Engkau hak penuh untuk memegang hidup kami, mengendalikan hidup kami, dan memegang hati kami. Sehingga sampai garis akhir kami tetap menyala dan mengasihi Engkau dan terus berkobar-kobar seperti pada waktu kami mengalami cinta mula-mula. Terpujilah nama-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Naikkan pujian bagi Tuhan. Ku mau memujimu, segala pujian hanya bagimu Tuhan. Sembahmu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan, kemuliaan hanya bagi Tuhan, oh, kemuliaan